Nah, ini nilai-nilai yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita bias nanti, oh hak asasi, tapi kita tidak paham hak asasi mana yang harus kita jadikan sebagai referensi atau sumber pijakan kita dalam berpikir dan bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di satu sisi kita juga harus melihat juga perspektif bahwa dokter ya memang kelasnya berbeda lah, ya. Kalau kita melihat, tapi di satu sisi saya paham maksud Randi bahwa apakah kemudian anak-anak itu diberikan kebebasan yang sama dalam berekspresi, maksudnya berpendapat di hadapan orang yang titelnya jauh lebih tinggi atau tidak? Karena ruang diskusi itu adalah sebenarnya demokrasi itu sendiri. Tapi berbicara apakah anak itu jauh lebih pintar dari dokter itu nanti dulu. Yang penting ada ruang dulu. Saya pernah waktu itu membuat project citizenship, anak-anak membuat rumusan masalah gitu ya, SMP padahal waktu itu. Tapi mereka bagus sekali menghasilkan beberapa contoh kebijakan yang bisa diterapkan di Kota Bandung. Pak Ridwan Kamil waktu itu jadi wali kotanya. Dan saya mengirim hasilnya itu ke Pak Ridwan Kamil. Memang tidak secara formal, tapi melalui platform media sosial. Mungkin karena banyak ya kalau di media sosial. Mungkin kesalahan saya waktu itu tidak melalui jalur formal. Nah, ini kan bagus sebenarnya. Jadi belum tentu kebenaran itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi. Belum tentu. Tetapi yang terpenting maksud Randi kalau saya amati adalah terbukanya ruang demokrasi, terbukanya ruang untuk saling bertukar pikiran itu sebenarnya adalah demokrasi. Sama kita hari ini, kita saling bertukar pikiran, ya, dari Siti, dari Gita, dari Mutia, dari Dapa, akhirnya nanti kita bisa menemukan satu gagasan yang baru. Nah, ini kan bagian dari sistem demokrasi. Inilah demokrasi sebenarnya. Kalau kita berbicara demokrasi hanya politik saja, demokrasi hanya memilih pemimpin saja, no. Inilah demokrasi, inilah panggung kita. Jadi gunakan panggung ini untuk bisa mendapatkan hati yang lain gitu ya. Kemudian kalau berbicara politik, apakah politik hanya tentang pemerintahan saja? Tidak. Bahwa hari ini kita menggunakan kerudung warna apa nih? Gelap ya, hitam, Siti warna hitam, itu juga adalah bagian dari politik. Mutiara, ini kan sama saja kan semuanya ada tujuan tertentu. Nah, itulah politik ya, cinta kebijaksanaan, cinta kebenaran. Ya, itu yang harus kita perkaya, gagasan-gagasan itu yang harus kita perkaya. Nah, berikutnya tentang makna demokrasi sendiri itu banyak sekali yang menafsirkan begitu, tetapi pada intinya kita balik lagi kepada pemaknaan kata atau asal katanya, ya. Demos dan kratein. Jadi itu harus kembali lagi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, pada intinya ya pemerintahan itu berasal dari rakyat dan inti dari demokrasi sendiri adalah kebebasan. Tetapi sekali lagi saya harus ingatkan bahwa kebebasan kita bukan kebebasan yang tanpa batas. Tadi sudah disinggung Randi. Ya, jadi bukan berarti dengan adanya demokrasi kita bebas sebebas-bebasnya, tidak, ada aturan. Kenapa harus ada aturan? Karena ketika tidak ada aturan, ternyata ada orang yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai norma. Misalkan, pertandingan Persib sudah ada himbauan tidak menggunakan flare, tetapi masih tetap ada, akhirnya kan jatuh hukuman. Makanya sebenarnya hukuman itu tidak perlu sejauh masyarakatnya sudah taat atau sadar akan hukum itu sendiri. Ya, tetapi dalam suatu situasi masyarakat tertentu pasti ada hukum. Karena pasti aja ada orang yang tidak memahami apa yang seharusnya dilakukan. Taruhlah misalkan kalian di kosan punya parkir. Ya, punya tempat parkir nih. Kalian yang lama, penghuni lama, itu paham parkirnya itu harus kayak gini. Tahu-tahu ada mahasiswa baru masuk, parkirnya seenaknya. Sehingga mengganggu yang lain untuk keluar masuk. Akhirnya ditulis tuh aturannya. Tolong yang di belakang untuk menyesuaikan. Nah gitu kan, itu kan aturan. Jadi bukan berarti aturan itu menyulitkan, tidak. Aturan itu untuk menjadikan tertib, untuk memudahkan semuanya. Ya, jadi kita harus menanggapi sesuatu itu dari perspektif yang baik. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit
apaan sih gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya, karena nanti jatuhnya tidak produktif. Oke, berikutnya tentang KBB ya, KBB, Kabupaten Bandung Barat. KKB ya, di Papua. Berikutnya dari DAPA ini tentang memang dilema ya, DAPA ya, pemerintahan kita. Ketika kita melakukan serangan yang sporadis, tiba-tiba kemudian berbasis militer, penggerakan massa, nantinya memang ada gerakan dari luar, tekanan dari luar, terutama negara-negara ya kita tahulah ya, Australia, Selandia Baru, kemudian negara-negara di Oseania yang masyarakatnya memang memiliki kesamaan ya secara fisik atau ras dengan masyarakat di Papua. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Makanya pendekatan yang digunakan pemerintah kita itu sekarang lebih kepada pendekatan sosial budaya, preventif. Bagaimana kemudian ingin melakukan musyawarah-musyawarah tertentu. Karena ini sebenarnya hanya salah paham saja. Pemerintah ingin melakukan pembangunan, mereka mengira akan merusak lahan. Kan gitu ya. Ada dua perspektif yang berlainan, yang padahal ada titik temunya. Yang padahal pembangunan itu tidak merusak lingkungan. Dan misalnya kan begitu. Nah, makanya sekarang lebih kepada upaya-upaya preventif. Meskipun masih ada pengerahan TNI, kemudian Polri atau pasukan khusus ke sana, tapi itu dalam artian untuk menjaga. Karena sekarang gerakan yang dilakukan itu lebih cenderungnya menahan diri ketika ada serangan, bertahan. Ya. Jadi tidak langsung asal menangkap, langsung asal menghabisi. Ya gerakannya mungkin kalau di dalam Islam kan kita pernah ya mengetahui itu. Kan teori perang di dalam Islam itu tidak pernah menyerang duluan, tetapi bertahan. Kalau musuhnya sudah lari, Islam tidak menyerang. Ya, jadi membiarkan saja. Nah, mungkin hal seperti itu juga yang diterapkan. Karena sekarang juga konstelasinya bukan hanya nasional kita, tetapi internasional. Maka kita perlu hati-hati. Karena ingat, Papua itu seksi. Saya ingat kata-kata Profesor Idrus Sapandi ya, guru besar ilmu politik, guru besar pendidikan politik UPI. Beliau mengatakan Papua itu seksi. Dan kalau kita lihat memang seksi sekali. Kekayaan alamnya maksudnya ya. Jadi wajar lah banyak orang yang menginginkan, banyak negara yang menginginkan itu. Maka kita perlu hati-hati menjaga ini. Termasuk juga wilayah yang lain. Karena saya pernah mengatakan ke kalian, bahwa kaca itu kalau dilempar batu, dia ada retakan. Ada yang pecah, ada yang terpisah. Mungkin yang terpisahnya satu. Tetapi retakan itu kalau dibiarkan terus-menerus, bisa runtuh juga. Sama negara juga. Ketika satu lepas, wilayah yang lain bisa lepas juga. Makanya inilah pentingnya kita menjaga, menjaga keutuhan wilayah kita, termasuk juga dalam perspektif demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi hati-hati. Tetapi yang penting untuk saya utarakan hari ini adalah demokrasi dan hak asasi manusia kita harus berdasarkan Pancasila, bukan liberalisme atau kebebasan yang berbasiskan pada negara-negara Barat atau negara Eropa. Ya, contoh seperti ini, hak asasi kita berdasarkan Pancasila. Berarti kan kita harus melihatnya dari perspektif egaliter, kesetaraan, atau juga kesamaan, dan kemanusiaan, nilai kemanusiaan, kemudian di atasnya ada nilai ketuhanan. Jadi apa yang dikatakan atau yang dikampanyekan oleh Eropa, bangsa Barat sejauh ini, ya kita melihat sebenarnya itu hanya omong kosong sepertinya. Karena persoalan yang terjadi di Ukraina dengan Rusia, mereka tidak sesuai dengan mereka tanggapi ketika konflik terjadi di Palestina Israel. Misalkan kan demikian. Termasuk juga golongan yang lain, orang kulit putih dan yang lain, ras yang lain. Kita tahu sekarang Son Heung-min ya, itu tidak masuk dalam 11 pemain terbaik Liga Inggris, padahal dia menjadi top skor. Tidak ada penalti dibandingkan Muhammad Salah. Tetapi kan masih ada hal seperti ini. Di Indonesia, kita sudah lebih maju sebenarnya. Karena kita tidak melihat lagi adanya diskriminasi itu. Karena berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga SARA itu tidak ada. Maka kita harus melihat lagi bahwa nilai-nilai yang baik itu ya Pancasila itu sendiri, bukan yang lain. Nah, pada implementasinya tetap ada beberapa instansi yang mengharuskan orangnya itu cantik misalkan ya. Mohon maaf ini ya, mengatakan gender. Tetapi ini kan fakta yang terjadi di lapangan.
Nah, ini karena mereka mungkin tidak melihat bahwa hak asasi kita berdasarkan Pancasila. Dan kalau kita berdasarkan Pancasila, maka LGBT itu jelas sudah terlarang. Karena nilai kemanusiaan itu masih ada di bawah nilai ketuhanan. Nah, ini nilai-nilai yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita bias nanti, oh hak asasi, tapi kita tidak paham hak asasi mana yang harus kita jadikan sebagai referensi atau sumber pijakan kita dalam berpikir dan bertindak. Gitu aja kira-kira dari saya ya. Ini mohon maaf udah lewat dari waktu, lewat 4 menit. Silahkan untuk Mutiara ditutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.